Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Terutama anak kelas 2B. Pasti hari ini sudah siap kan untuk belajar? Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pelajari dan bermanfaat buat kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Sekarang siapkan buku kalian ya. Kalian buka buku tema 4 kalian, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Di tema 4 ini, Ibu akan merangkum subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, yaitu mulai dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian sudah siap? Ibu yakin kalian sudah siap, karena kalian adalah murid-murid ibu yang cerdas, yang selalu bersemangat untuk belajar. Baiklah, kita akan mulai. Pertama adalah kalian buka buku kalian, mulai dari halaman 3, yaitu tentang kata berhubungan dengan lingkungan sehat, beserta artinya. Apa itu kata lingkungan sehat? Coba kalian perhatikan di buku kalian. Pertama adalah kata sehat. Kata sehat itu artinya adalah bebas dari penyakit. Ya, kalian tahu kan, jika tubuh kalian sehat, pasti kalian tidak sakit. Pintar, anak ibu memang pintar dan cerdas. Selanjutnya, jika lingkungan kita sehat, pasti dikarenakan lingkungan tersebut bersih. Apa itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotor. Selanjutnya, jika sudah tidak kotor, tentunya ada juga air yang jernih. Biasanya air yang jernih ini dapat kita tahu yaitu karena dapat kita lihat transparan dasarnya. Nah, jika air sudah jernih, maka apalagi yang menjadikan lingkungan itu sehat, yaitu adalah lingkungan yang asri. Asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Kata asri ini biasanya berhubungan dengan banyak pohon. Nah, ketika ada pohon, maka lingkungan akan sedap dipandang mata, atau banyak bunga-bunga atau tumbuhan yang ada di sekeliling kalian. Kemudian jika sudah asri, tentu lingkungan tersebut menjadi segar. Apa itu segar? Segar artinya nyaman dan sehat. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu? Selanjutnya kita masuk pada lingkungan tidak sehat, kebalikan dari lingkungan sehat. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Lingkungan tidak sehat tentunya yang pertama adalah banyak sampah. Benar kan? Coba kalian perhatikan, jika di lingkungan rumah kalian banyak sampah, bagaimana keadaannya? Apakah tidak enak? Ya, sampah tersebut itu adalah benda yang harus kita buang karena tidak terpakai lagi. Benar kan? Coba kalian perhatikan diisi dari tong sampah kalian. Tentu isinya adalah barang-barang yang tidak terpakai lagi atau sudah tidak berguna. Selanjutnya adalah kotor. Lingkungan yang tidak sehat pasti akan terlihat kotor. Apa itu kotor? Kotor artinya tidak bersih atau terkena noda. Coba, jika kalian makan, baju kalian terkena makanan kalian, maka kalian akan melihat, "Mah, baju saya sudah kotor nih." Benar kan? Ya, selanjutnya adalah debu. Nah, biasanya di rumah kalian akan melihat debu. Debu ini kalian boleh rasakan melalui ujung telunjuk kalian. Kalian sentuh bagian yang terkena debu tersebut. Tentu kalian akan melihat seperti ada serbuk halus di jari kalian. Nah, itulah debu. Selanjutnya adalah kumuh. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kumuh itu artinya apa? Cemar atau kotor. Nah, jika lingkungan itu kumuh, maka akan banyak sampah atau kotoran atau debu yang berserakan di sekitar tempat tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari cara menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Pertama, kita harus membersihkan. Nah, apa yang kita bersihkan? Baik itu lingkungan di rumah kita yang ada di dalam rumah maupun di sekitar rumah kita. Kemudian, setelah kita membersihkannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyapu. Lantai yang kotor, yang banyak sampahnya, yang kelihatan banyak debunya, harus kita sapu. Setelah kita sapu, kita lap. Bisa saja lap menggunakan
kain, kemoceng, ataupun benda-benda yang bisa kita gunakan biasanya di dalam rumah. Selanjutnya adalah kita akan mengepel lantai tersebut. Nah, lantai yang sudah kita sapu, kita lap tadi, bisa kita pel agar menjadi tidak bau. Setelah itu, selain lantai, jangan lupa menguras bak mandi. Kenapa harus dikuras bak mandinya? Biar airnya menjadi bersih dan menjadi transparan atau jernih. Karena jika air sudah kotor, maka air tersebut tidak akan transparan atau jernih. Kenapa? Karena airnya sudah banyak terdapat sampah ataupun benda-benda yang mempengaruhi air tersebut sehingga tidak menjadi jernih. Artinya jika airnya sudah tidak jernih, kita mandinya tentu tidak enak kan? Selanjutnya, selain lingkungan tadi, kita juga harus jangan lupa membiasakan menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan cara mandi yang bersih, sikat gigi, mengelap badan hingga kering, terus gunakanlah baju yang bersih. Ya dong, jika mandi masih pakai baju yang kotor, kelihatan tidak mandi, maka kalian tidak akan terlihat bersih. Benar tidak? Selanjutnya, kita masuk pada muatan pelajaran matematika, yaitu mengenai bangun datar. Bagaimana? Apakah kalian sudah membaca buku kalian tentang bangun datar? Baiklah, sekarang silakan buka buku kalian di pembelajaran 2. Pembelajaran 2, Ibu akan membahas tentang bangun datar. Apa saja yang ada di bangun datar di pembelajaran 2 tersebut? Apakah kalian sudah siap? Nah, di pembelajaran 1 juga sudah ada. Nah, coba kalian perhatikan di pembelajaran 1 dan 2. Apa saja bangun datar yang akan kita pelajari? Pertama adalah persegi. Coba kalian perhatikan gambar bangun persegi. Ada kan di buku kalian? Selanjutnya, bangun datar yang kita pelajari adalah segi 5. Nah, coba kalian perhatikan. Ada 5 seginya di sini. Selanjutnya, persegi panjang. Setelah itu, kita akan membahas lagi tentang segi 6. Kemudian, layang-layang, kemudian jajar genjang, setelah itu trapesium, dan yang terakhir adalah segitiga. Nah, kesemua bangun datar ini sudah ada di buku tema 4 subtema 1. Kalian jangan lupa sering membaca buku dan melihat serta pelajari soalnya tersebut. Jangan lupa, jika kalian sering belajar tentang bangun datar ini, kalian akan mudah hafal bangun apa yang kalian lihat. Oke, benar kan? Selanjutnya adalah kita akan mengetahui sisi-sisi dan titik sudut serta sudut suatu bangun datar. Pertama, perhatikan gambar ibu yang ini tentang persegi panjang, bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang mempunyai titik sudut A, B, dan C. Itu A, B, C, dan D. Nah, titik sudut ini bisa kalian lihat ya, perhatikan ya. Kita mulai dari sisinya terlebih dahulu. Sisi dari bangun A, B, C, D adalah sisi pertama adalah AD. Kemudian kita lanjut dengan sisi BC. Kemudian ada sisi AB. Selanjutnya sisi DC atau CD. Nah, sisi-sisi ini bisa kalian ulang menjadi atau kalian urutkan menjadi sisi AB, CD, AB, BC, CD, dan DA. Jadi sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, dan DA. Nih, perhatikan tulisan sisi. Kemudian kita akan mengenal dengan titik sudut. Titik sudutnya itu terletak pada ujung atau pojok dari bangun tersebut. Nah, titik sudut bangun persegi panjang yaitu titik sudutnya adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Jadi titik sudut pada persegi panjang ada 4 ya. Selanjutnya pada sudutnya. Sudut dari persegi panjang adalah, perhatikan, sudut C. Yaitu sudut C. Selanjutnya, perhatikan gambar segitiga ibu di bawahnya. Ada segitiga X, Y, Z. Kita lihat sisinya yang pertama, seperti tadi. Sisi yang pertama adalah X, Y.
Sisi yang kedua adalah X, Z. Sisi yang ketiga adalah Y, Z. Nah, sama seperti tadi, sudutnya adalah nih, sudut X. Ada sudut Y dan sudut Z. Sama dengan Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang gambar bangun datar, banyak sisi dan namanya, serta banyak sudut, serta banyak titik sudutnya. Kalian ingat kan gambar yang tadi? Baiklah, kita mulai satu persatu ya. Yang pertama adalah bangun persegi. Bangun persegi ini, bangun datar persegi mempunyai sisinya ada 4. Nama-nama sisinya adalah AB, BC, CD, dan DA. Sudutnya juga ada 4. Titik sudutnya juga ada 4, yaitu titik sudut A, B, C, dan D. Kemudian kita lanjut ke persegi panjang. Sama dengan bangun datar, yang memiliki sisinya 4, yaitu EF, FG, GH, dan HE. Nah, banyak sudutnya juga ada 4. Kalian boleh perhatikan, titik sudutnya juga ada 4. Sama, yaitu E, F, G, dan H. Selanjutnya kita ke segi 5. Nah, segi 5 ini sisinya pasti ada 5, yaitu sisi JK, KL, LM, MN, dan NJ. Sudutnya juga sudah pasti ada 5. Banyak titik sudutnya juga 5, yaitu J, K, L, M, dan N. Selanjutnya kita masuk ke segi 6. Sama, segi 6 ini banyak sisi dan namanya, sisinya ada 6 sesuai dengan namanya segi 6, yaitu OP, PQ, QR, RS, ST, dan TO. Banyak sudutnya juga sama ada 6, yaitu titik sudutnya juga 6, yaitu O, P, Q, R, S, T. Nah, sudah tahu kan? Tergantung ya, banyak sisinya, sama dengan gambar ini, biasanya hampir sama. Selanjutnya, trapesium. Trapesium sama dengan persegi dan persegi panjang, mempunyai sisi 4. Sama halnya dengan jajar genjang, juga mempunyai sisi sebanyak 4. Kalian boleh lihat sendiri apa dari sisi dan nama sisinya serta sudut dan banyak titik sudutnya. Kalian perhatikan sendiri. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ibu yakin murid ibu bisa. Bagaimana? Tentu, karena murid ibu adalah murid yang cerdas. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembelajaran PPKN, yaitu kegiatan persatuan di sekolah. Nah, persatuan di sekolah dapat kita temui, yaitu berupa mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, diskusi kelompok, piket kelas, membersihkan kelas, kerja bakti membersihkan halaman sekolah, menjenguk teman yang sakit, musyawarah menentukan ketua kelas, musyawarah menentukan tema majalah dinding kelas, serta menghias kelas bersama. Ibu yakin semua hal ini pernah kalian dapatkan atau kalian lakukan di sekolah kan? Iya, karena kalian adalah anak yang cerdas, pasti bisa melakukan kegiatan persatuan di sekolah. Nah, kegiatan persatuan ini yang ada di sekolah dapat kita sikapi dengan pertama, ketika mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok, kita harus menghargai pendapat teman. Sama dengan musyawarah. Musyawarah tadi kita juga harus menghargai pendapat teman. Kemudian lagi dengan piket kelas, kita harus melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Kemudian menjenguk teman yang sakit, sikap kita adalah mendoakan teman kita yang sakit agar segera sehat. Kemudian musyawarah menentukan tema majalah dinding kelas serta menghias kelas bersama juga harus kita lakukan dengan secara bersama-sama. Kemudian kita juga harus menghargai keputusan hasil dari musyawarah yang telah kita sepakati. Benar kan? Bagaimana? Apakah kalian pernah melakukannya? Yakin sudah pernah. Selanjutnya, kenapa kita harus melakukan hidup bersatu di sekolah? Nah, ini loh manfaatnya. Coba kalian perhatikan. Pertama, jika kita bersatu, lingkungan sekolah menjadi nyaman. Artinya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Kenapa? Iya, karena kita tadi sudah bersatu.
Ya, jangan lupa di sekolah atau di dalam kelas kalian terdiri dari berbagai macam teman kalian yang terdiri dari suku, agama, ras, dan budaya mereka yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut jangan sampai membuat kita menjadi berkelahi atau ada perbedaan pendapat. Nah, kita harus bersatu agar lingkungan di tempat kelas kita atau di sekolah kita menjadi nyaman. Kemudian lagi, jika kita bersatu dalam melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan akan menjadi ringan dan yang pasti akan cepat selesai. Iya, makanya maaf, pernah ingat atau pernah dengar kata ringan sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itulah artinya kerjasama. Walaupun berat pekerjaan tersebut, tapi dapat kita lakukan secara bersama-sama, maka akan menjadi cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, jika kita hidup bersatu, maka akan terjalin kerukunan antar warga sekolah. Benar tidak? Kalian akan terjalin kerukunan sehingga akan menjadi tentram dan nyaman di lingkungan sekolah tersebut. Benar kan? Selanjutnya, apabila kita tidak melaksanakan hidup rukun di kelas, maka apa akibatnya? Ayo, coba kalian lihat. Pertama adalah tentu lingkungan sekolah kita tidak nyaman. Kenapa? Di sana ada bertengkar, kelas menjadi ribut atau menjadi tidak enak bermainnya, saling berkelahi, tentu tidak nyaman kan di dalam kelas? Ya, kemudian lagi jika kita melakukan pekerjaan tidak mau membantu teman, tidak mau bekerja sama, kita selesaikan sendiri, maka akan menjadi berat. Contohnya saja piket kelas. Jika kalian mengerjakan piket kelas sendiri, bagaimana? Apakah kalian mampu mengangkat meja sendiri? Kemudian kalian menyapu ruangan kelas yang sebesar itu, mengelapnya, mengepelnya, tentu akan menjadi berat kan? Bahkan pekerjaan tersebut akan menjadi lama selesainya. Artinya membutuhkan waktu yang lama untuk kalian menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, jika kita tadi tidak bersatu atau tidak rukun, yang seperti Ibu katakan tadi, ini timbul pertengkaran antar warga sekolah. Tentu akan membuat sekolah kita menjadi tidak nyaman. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran muatan SPDP, yaitu tentang pola irama. Coba kalian perhatikan buku kalian tentang pola irama, yaitu pada halaman 6-7. Nah, coba kalian perhatikan ada sebuah lagu, yaitu lagu apa? Maaf, bukan halaman 6-7, yaitu halaman 3. Ya, halaman 3. Pada halaman 3 ada lagu Jagalah Kebersihan. Nah, lagu Jagalah Kebersihan ini mempunyai birama 4/4. Berarti dalam satu birama tersebut terdiri atas 4 ketukan. Coba kalian perhatikan gambar pada tampilan ibu ini. Ada ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, dan ketukan 4. Ini ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, dan ketukan 4. Selanjutnya, ini ada ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, dan ketukan keempat. Bagaimana? Apakah kalian bisa melihat di buku kalian? Pada halaman 3. Nah, kemudian dapat kalian perhatikan lagi pada buku kalian halaman berapa? Coba kalian perhatikan. Buka kembali ya bukunya, sambil nih Ibu juga sambil perhatikan. Nah, di situ ada pada halaman 13. Masih tentang pola irama. Nah, coba kalian perhatikan tanda seperti ini. Tanda ini menunjukkan ketukan kuat. Nah, ya kan? Nah, coba kalian lihat ketukan kuat, maka terletak pada ketukan pertama. Masih ingat kan di pelajaran di tema 1, 2, dan 3? Ketukan pertama adalah ketukan kuat atau ketukan kuat terletak pada ketukan pertama. Sedangkan untuk ketukan kedua, ketiga, dan keempat merupakan ketukan yang lemah. Selanjutnya, kita akan melihat nilai nada. Nah, coba kalian perhatikan kembali buku kalian. Ada nilai nada. Nilai nada ada nilainya 1, setengah, nah 1/4, dan 3. Oke, nilai nada 1 itu artinya nadanya terdiri dari 1 ketukan. Nah, coba perhatikan, ini ada 1 ketukan. Kalau yang setengah-setengah ini karena ada garis di atasnya, maka dia dikatakan setengah ditambah setengah, maka nilainya adalah 1. Kemudian lagi, yang ini juga sama.
setengah, nilainya menjadi 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketukan. Untuk birama yang kedua, yaitu ada nilainya setengah, kemudian ini seperempat, maka nilainya di sini adalah 1. Ketukan ke-1. Ini ketukan kedua, ketukan ketiga, dan ketukan keempat. Nilai nadanya coba perhatikan ya. Kenapa di sini ada 1/4? Karena ini yang setengah, karena ada garisnya ini. Yang setengahnya ini lagi dibagi 2, menjadi 1/4. Kemudian kita akan mengenal pola lagu menggunakan keras dan lembutnya bunyi lagu. Nah, jika sebuah lagu terdapat huruf F atau kita kenal dengan nama forte, maka artinya keras. Sedangkan P artinya piano, artinya lembut. Boleh kalian buka kembali buku kalian halaman 16 ya anak-anak. Nah, anak ibu, kalian lihat F ini artinya forte, artinya keras, dan P artinya piano, itu lembut. Nah, kata dengan simbol F atau forte, yaitu dari ku bersihkan kamar, ini menggunakan apa? Nadanya ini menyanyikan dengan suara yang keras. Sedangkan dari sendiri atau mulai dari sendiri, ini ingat ya, yang ibu tulis warna ungu, ini dinyanyikan dengan nada yang lembut. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika kurang paham, baca kembali bukunya ya secara berulang-ulang. Jangan lupa, karena jika kalian rajin membaca, maka kalian akan mudah memahami materi untuk SPDP ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami? Semoga apa yang Ibu tayangkan hari ini bermanfaat buat kalian. Dan yang pasti, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa selalu bersemangat untuk belajar dan jadikanlah apa yang kalian pelajari hari ini merupakan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Kalian boleh berbagi dengan teman kalian jika kalian sudah paham. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada video Ibu selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe the video Ibu. Oke? Oke lah kalau begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.